Shalom saudara, tetap optimis dan semangat terus di dalam hidupmu. Saya yakin dan percaya bahwa saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang jagalah hatimu. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kesempatan hari ini kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami masing-masing, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mengikuti perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini penting sekali bagi kita semua. Pusat dari segala hidup kita adalah di hati kita. Kalau saudara baca Markus 7 ayat 21-23 juga demikian, saudara. Sehingga kenapa kita harus, Amsal katakan Salomo, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi karena kita tidak melihat sebuah output yang sebenarnya, tetapi sebelum output artinya secara verbal kita keluar, maka kelola di awal di hati, saudara. Nah, ini penting sekali, apalagi kalau kita tahu laki-laki itu lebih banyak pakai logika memang. Dia selalu pakai logika, apa-apa dipikirkan gitu ya secara logis gitu, ini masuk akal atau tidak. Sedangkan wanita tuh kuat sekali dengan perasaannya sekali. Saya tahu persis bahwa perasaan wanita itu sangat sensitif sekali. Jangan melukai hati dia. Kalau melukai hati dia itu dia susah untuk dapat melupakannya. Ini sering sekali yang terjadi oleh wanita. Sedangkan laki-laki itu mayoritas lebih pada logis, saudara. Nah, ternyata dalam konteks ini tidak bicara laki atau perempuan, tidak. Tetapi ini untuk laki-laki iya, untuk perempuan iya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Nah, hati yang bisa dijaga itu adalah hanya bisa ditaburi oleh firman Tuhan. Tidak ada lain. Jadi kamu bagaimana cara ngatur hati kita? Nggak bisa, saudara. Jadi yang bisa atur hati kita supaya kita hidup, hati kita dijaga dengan penuh kewaspadaan itu lewat firman. Tidak ada kata lain. Maka saya appreciate sekali saudara yang setia mengikuti daily devotion. Mungkin dengan gadgetmu, mungkin dengan TV di rumahmu, mungkin dengan mobile phone-mu. Dalam waktu 5, mungkin 6 menit, 7 menit saudara bisa dengarkan daily devotion, saudara bisa pegang berdoa sama-sama. Ini bagus sekali, saudara. Jadi pagi hari sudah dimulai dengan firman supaya hatimu itu jadi kuat ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi goncangan dalam hidupmu, hatimu tuh tetap terkontrol dengan baik. Hati-hati ya saudara ya. Jadi orang bilang gini, kalau kita bilang ini orang ngomongnya kasar banget. Enggak, tapi hatiku enggak begitu kok, bohong. Karena kalau dia ngomong kasar pasti hatinya juga enggak bener, biasanya begitu. Kalau dia sering ngomong kotor, ngomong jorok gitu, pasti hatinya juga enggak bener, gitu aja. Itu sederhana sekali. Enggak mungkin saudara tidak keluar dari hati, karena pusat dari segala sesuatu di hati kan saudara, pikiran yang jahat dan segala macam. Itu Markus 7 21-23, di situ banyak sekali bagian kedengkian, kebencian dan segala macam, saudara. Jadi ini hati ini harus dibereskan dulu dengan baik. Nah, ibu-ibu, saya minta tolonglah, nggak usah terlalu lama simpan masalah itu. Untuk apa kamu sakit hati simpan? Bahkan orang yang kamu rasa tidak nyaman di hatimu itu, orang itu jangan-jangan sudah meninggal. Dia udah gak ada urusan lagi sama saudara, udah buanglah. Jangan bikin susah hatimu, kasihan kamu. Nanti badanmu jadi kurus, kamu sakit, kasihan sekali. Jaga hatimu aja dengan baik. Ini penting supaya bisa mengontrol dengan baik. Maka terpancar, dari situlah terpancar kehidupanmu. Laki-laki juga demikian. Jaga hatimu supaya tidak arogansi, tidak kasar, tidak otoriter, karena hatimu itu rusak ya. Jadi kalau hatinya itu oke, terpancar dalam kehidupanmu ya. Jadi kita kalau lihat kayak gitu, memang ini penting menata kehidupan kita lebih tertib lagi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya punya keyakinan kalau saudara bisa punya waktu khusus terus dengan Tuhan dalam setiap perenungan firman Tuhan,
hatimu terjaga dengan baik, engkau akan menikmati hidup ini. Kendati hidup ini sulit sekali, engkau sedang mengalami pergumulan yang hebat sekali. Tapi kalau engkau bisa mengontrol hatimu dengan kebenaran firman Tuhan dan disertai pembicaraan yang khusus dengan Tuhan, saya punya keyakinan indah sekali hidup ini dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Biarlah aktivitasmu sepanjang hari ini aktivitas di dalam berkat Tuhan, karena hatimu telah dijaga lewat firman Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan tentunya di akhir daily devotion ini saya akan mengajak kita untuk berdoa. Berkati kami, bersihkan hati kami yang tidak baik, pulihkan hati kami kalau kami punya kepahitan, sakit hati. Tuhan luruskan semua itu, supaya kami dimurnikan Tuhan dan hidup kami semakin melekat dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis saudara. Ingat selalu Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Jaga kesehatanmu. Dan kita akan bertemu di esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.